akhir-akhir juga hikmah dari kita puasa ini, selain kita memperbanyak ibadah, juga bersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati, terutama jangan berburuk sangka. Ya, berburuk sangka kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi, al-hadits al-maqal. Aku kata Allah tergantung persangkaan hambaku. Kalau hambaku bersangka baik kepadaku, pasti akan aku beri yang baik. Tapi kalau hambaku bersangka buruk kepadaku, akan aku beri yang buruk. Nah, makanya kita selalu bersangka baik. Walaupun alumni umpamanya, kawan-kawannya ada yang kaya udah sukses tapi ente miskin, jangan berburuk sangka. Ya Allah, gimana Allah nih, kawan-kawan semuanya udah sukses, udah punya motor, anak masih belum punya motor. Ya, masih pakai GL, goyang lutut kemana-mana jalan kaki. Berarti Allah tak sayang kepada saya. Enggak, ini tak boleh. Bisa jadi Allah tidak beri kekayaan ente karena itu ada hikmahnya. Mau ente kaya tapi kafir? No, enggak mau. Bisa jadi nanti kalau ente kaya lupa diri, lupa Allah, ahli maksiat. Makanya oleh Allah ente tidak diberi kaya. Makanya tidak boleh kita berburuk sangka. Harus selalu husnudzon, berbaik sangka, terutama kepada guru, kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para wali-wali. Ya, pada para wali Allah. Ada orang mau belajar ke seorang wali, ya, mau belajar ke seorang wali, nyampe di rumah si wali, ya, dia pakai bahasa Arab, assalamualaikum, waalaikum cayam, ngomongnya lokla, wali ini ngomong lokla, ya, kira baheng, bukan baheng, lokla, ngomongnya lokla, tak lancar, pelat ngomongnya. Apa kata si tadi? Dia orang alim, ahli nahwu, hebat baca kitab. Cuma dia dengar berita ada orang lebih alim dari dia. Ketika pergi ke wali tadi, assalamualaikum, waalaikum cayam, tak jelas ngomongnya. Ya, bakhair anda? Naam, bakhair, tak jelas ngomongnya lokla. Lalu dia berburuk sangka, apa nih? Katanya orang alim, ya, baca ya apa lokla, baca salah, ya. Maujud, aina maujud fi baitu, yang betul apa kalau nahunya? Fi baiti, ya, fi baitu, bodoh ini berarti bukan orang alim. Yang betul tuh fi baiti, dibaca fi baitu. Kalau di Yaman, walaupun Habib Umar Al-Hafidh tapi Masyatiri, orang-orang Yaman kalau ngomong bukan mereka orang bodoh, mereka orang alim, ulama, wali. Tapi karena udah biasa ngomong fi baiti, fi baitu, fi golbu. Bukan mereka tidak tahu, itu fi golbi tahu. Nah, cuma memang itu bahasa Yaman. Yakinnya bilang fi baitu, berarti ini bodoh nih wali, dalit. Tak jadi. Anak tak jadi berguru ke dia, bodoh, masih pintar anak. Akhirnya dia balik. Di tengah jalan ada danau, sungai. Dia mandi, panas mau mandi di sungai. Mandi sungai seperti biasa, buka baju, buka sarung, buka semua telanjang bulan, masuk ke sungai. Masuk sungai, ketika nak naik sungai, rupanya ada macan. Ya, berpuluh-puluh ekor macan duduk di atas baju dia. Ya, duduk di atas baju tadi, udah ada yang duduk, radio macan duduk di atas baju yang ditumpuk tadi. Yang lain ngelilingi sungai, ngelilingi danau. Bingung dia nak naik. Ayo, gimana gara-gara bisa dia naik? 3 tahun tak mungkin naik. Mati bengkak lah, yang penting tidak pernah makan macan. Ya. Takut dia, akhirnya datang wali tadi. Ya, wali tadi datang. Ya Syekh, tolong kata dia. Wali tadi cuma ketika datang wali tadi bilang ke yang ruh itu bahasa Hadrung bahasa Yaman. Ruh artinya buruh. Ya, ruh artinya lari. Jadi bahasa Madura itu dari asal kata buruh tuh ada dari bahasa Arab ruh. Ya, kita baku jadi buruh. Jadi kata orang Arab ruh artinya lari. Ruh. Wah, kena orang Madura salah dengar dia, buruh. Salah dengar. Nah, jadi ada beberapa bahasa Arab tuh lain-lain. Kalau belum bahasa Arabnya apa? Lama itu bahasa Arab fusha, bahasa Arab kita. Belum lama. Tapi kalau bahasa Arab Yaman bukan lama, belum adoh. Di Yaman, orang Yaman jim enggak bukan dibaca jim, dibaca iya. Al-Ustaz iya, Al-Ustaz ja, dibaca Al-Ustaz ya. La Ustaz lam yayi.
Lam yaji, lam yayi. Itu bahasa Yaman. Aduh yayi, ya aduh yayi. Al ustaz aduh yayi. Artinya lam yayi belum datang. Aduh. Aduh yakul, aduh yalgut, aduh. Kalau di Yaman belum bahasa Arabnya aduh. Tapi kalau di Saudi, di Mekah belum bahasa Arabnya bukan aduh, bukan lama. Lissa. Lissa yaji. Lissa yalgut, lissa inam. Nah, itu lissa artinya belum. Ya. Akhirnya tadi wali tadi ketika ada macan akan ruh lari semua macan, lari minggir semua lari. Bahkan ada sebagian yang raja itu diam di samping si wali tadi, raja macan. Setelah naik pakai baju ini. Jadi baju apa kata dia? Ente pintar, mulut ente fasih, baca kitab ente hebat, tapi hati ente rosak, hati ente bodoh, hati ente kotor. Ya. Tidak bisa, diusir hewannya tak bisa. Nah, jadi jangan kita mentang-mentang alim sombong. Sampai dulu ada orang alim nahu. Ini dalam kitab juga cerita alim nahu. Lalu dia dengar berita ada satu kampung, sekampung ini semua alim nahu. Dia ingin pergi kampung tersebut. Kayak apa alimnya orang kampung itu nahu? Masih lebih alim anak. Ketika sampai di kampung ketemu anak kecil. Ya, anak kecil. Yang ada di kampung pada waktu itu siang, budak kecil yang banyak. Orang tua tak ada laki-laki. Nanya, yang alim nahu ini nanya ke budak kecil, Aina abuk, mana bapak ente? Kenapa ketemu bapak ente? Karena anda mau berdebat nahu dengan abah ente. Apa kata kecil? Ya, fa'a abi la fayafi. Apa? Jawabnya fa'a abi la fayafi liyafi ala nabil fa'i fa idza fa'a yafi. Terkejut dia. Wah, ini nahu kelas tinggi. Bahasa Arab balaghah sastra kelas tinggi. Fa'a abi ila fayafi liyafi ala nabil fa'i fa idza fa'a yafi. Artinya apa? Fa'a abi ila fayafi. Ayahku pergi ke hutan. Liyafi ala nabil fa'i untuk membawa kayu-kayu dari hutan kayu bakar. Fa idza fa'a yafi. Ya, kalau udah dapat nanti dijual balik ke rumah. Jadi artinya abahku sekarang tak ada, dia pergi ke hutan cari kayu, nanti jual ke pasar, udah selesai jual balik ke rumah. Ya. Akhirnya yang sombong tadi balik orang budak kecil bahasanya kelas tinggi. Apa di bapaknya? Ya. Akhirnya sadar. Akhirnya kalau kita ketemu orang sombong gampang. Kalau ada orang sombong nantang ente. Pesantren Pontianak tak pernah duduk jauh, tak pernah duduk Hadromut, tak pernah ada bodoh. Ya, ente ini mau nanya apa jak kana? Pasti ana jawab. Ana 70 tahun ana mondok. Umpama. Ya. Ente mau nanya apa jak? Ana pasti bisa. Kata ulama gampang kalau ketemu orang sombong dengan kalimatnya gampang. Ente tinggal tanya gini. Huruf hijaiyah itu kan dari alif sampai iya. Tolong ente buatkan huruf baru satu ya, yang bisa dipakai seluruh dunia. Siapa yang bisa? Enggak boleh sama. Ada yang bisa? Atau enggak usah alif sampai iya, A, B, C sampai Z. Buat yang baru sebutin ya, tapi bisa dipakai seluruh dunia. Siapa yang bisa? Nah, makanya jangan sombong, kata Allah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit tuh ada langit. Ente alim di sini. Ya, ente alim di bidang nahwu, tapi belum tentu ente alim di bidang faraid. Oh, ente alim di bidang agama, belum tentu ente alim di bidang pertukangan. Jadi semua manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Makanya jangan berburuk sangka. Ada orang ingin ketemu Nabi Khidir. Ya. Pergi ke seorang wali. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wali, anak ingin ketemu Nabi Khidir. Oh, ente ingin ketemu Nabi Khidir kenapa? Nanti ente sholat di masjid Segaf. Ya, dari dulu mah mondok di Tarim. Pondok Mas itu namanya Rubat Asyatiri. Rubat kata orang Yaman tuh pondok, bukan ma'had, bukan. Ma'had tuh bukan pondok. Ma'had tuh artinya kayak universitas tuh ma'had. Kalau pondok tuh bahasa Arabnya Rubat. Ya, Rubat Asyatiri berarti pondok Asyatiri. Ini pondok Mas ini Rubat Asyatiri, di sekitar di rumah Mas Hirul tuh itu Masjid Segaf. Masjid Segaf. Nah, maksudnya masjid punya munsif Segaf. Pertama kali beri gelar Segaf. Oh, kalau dia ingin ketemu wali, nanti dia sholat berjamaah dengan Segaf. Setelah itu dia keluar dulu. Udah assalamualaikum dia keluar. Nanti dia lihat siapa yang keluar dari masjid, itulah Nabi Khidir. Oh, gampang itu. Dia sholat dekat pintu. Maksudnya dia cepat keluar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia keluar, nunggu di luar. Rupanya yang keluar pertama kali dari masjid tukang sapu masjid. Bajunya gede, kotor, megang penyapu, megang pepel. Apa kata dia? Tak mungkin. Ini Nabi Khidir. Dia kan tukang sapu masjid kemarin itu, tak mungkin.
Lama-lama nggak ada keluar, yang keluar tukang sapu, tukang ngepel, ya yang keluar orang baju jelek, nggak ada. Baru terus berburu-buru baru terakhir keluar yang pakai surban. Sedangkan dia bilang kan kata tadi wali, kalau ente pergi ketemu Nabi Khidir, siapa yang keluar pertama kali? Itulah Nabi Khidir. Cium tangannya, minta doa. Tapi yang keluar rupanya pertama tukang sapu, megang penyapu. Tak mungkin Nabi Khidir. Akhirnya pergi lagi ke wali tadi. Wali, gimana kita ketemu Nabi Khidir? Belum wali. Dan katanya yang keluar pertama kali siapa? Yang keluar pertama kali itu orang megang penyapu, kan tukang sapu. Ya itulah Nabi Khidir. Makanya jangan berburuk sangka. Ada wali, ada orang pingin ngitung jumlah wali yang ada di Tarim. Pingin ngitung, dia megang pulpen, megang kertas. Jadi kalau melihat orang pakai sorbangan, oh wali 1. Melihat orang pakai jubah 3 lapis, wali 2. Melihat orang siwak di 1 meter, wali. Pokok sampai yang besar. Ya. Melihat ada orang sorbannya besar kayak ban Vespa, tulis wali. Akhirnya pagi ketemu di tengah pasar. Ada orang tak pakai sorban, pakai baju kaos koyak-koyak. Ya. Padahal ini yang koyak-koyak ini tidak tahu bahwa orang tersebut ngitung wali, tidak tahu. Dia bilang, jangan lupa ya, ini hitung, anak wali nggak? Anak wali hitung. Akhirnya dibuang kena di kertas sebalik. Ya, tuh pengemis jak wali. Saking banyaknya wali ditarik. Sampai ditarik di Hadramut itu ditarik ada satu makam namanya makam Zambal. Dari Pondok Emas itu agak jauh. Di Pondok Emas, makam Zambal itu di Koreng. Nah, jadi jalan kaki situ. Makam Zambal itu terkenal dengan julukan makam 100.000 wali. Bahkan ada wali dulu meninggal, ketika meninggal di dunia dia belum selesai menghafalkan Quran, masih sisa 5 juz tak salah. Jadi hafal 25 juz meninggal dunia. Kan di Yaman setiap tahun itu kuburan dibongkar kuburan. Karena tanahnya kering, tidak ada airnya, dibongkar. Kalau udah jadi hancur, nggak ada tulangnya, udah hancur, diganti makam baru. Betul, saking panasnya negara itu hancur, bukan cuma tulangnya pun habis. Jadi ketika kuburan wali ini yang hafal 25 juz meninggal, ketika dibongkar kena tukang kubur, tengah pas ngapal kuburan selesai. Ya, dia bilang alhamdulillah ente buka kuburan pas ana hafal Quran. Pas ana selesai ngapalkan 30 juz. Ya, cuma tidak akan bilang-bilang orang. Akhirnya tak betah. Ya, lama-lama dibalik cerita ke orang, dapat berapa hari dia meninggal juga. Itu makam Zambal. Di samping makam Zambal ada satu makam aneh. Makamnya aneh. Kalau kita ziarah kan baca Yasin. Biasanya kan kalau ke makam wali baca Yasin. Ini enggak, baca Jurmiyah. Karena beliau ini orang terkenal dengan alim Jurmiyah, alim Nahu. Sampai-sampai beliau berpesan kalau anak meninggal nanti ziarah ke makam anak, ente baca Jurmiyah sampai atam. Jadi di makam beliau selain ada Yasin juga ada Jurmiyah banyak. Semua siapa yang mau wali bin Umar bin Habib bin Syadili, semua kalau ziarah ke makam beliau baca Jurmiyah sampai atam. Insya Allah beliau bilang siapa yang baca dunia di makam mana, insya Allah akan futuh oleh Allah, dipergampang untuk apa? Atau pandai nahu dunia. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka. Ya, sampai ada ada orang mau berguru, dia biasa menyampaikan. Ya, terakhirnya udah jam setengah ini. Ada orang ingin berguru, makanya ini ente kalau disuruh guru, santri disuruh guru, tak usah banyak nanya. Ya, karena nggak ada guru tuh nyuruh santri menjerumuskan santri. Begitu pula orang tua nggak ada bikin menjerumuskan anak. Jangan ente berburuk sangka. Jadi ada orang pingin berguru ke seorang wali, anak pingin berguru kantung. Nah, ini kayak pondok pesantren Mas dulu bata-bata. Kenapa disebut bata-bata? Itu ada ceritanya. Bata itu bahasa Arab. Bata, kan masih keluarganya apa bata? Kakana dhulla bata'atha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa qaka wa halil arba'a laysi fi nafin aw nafin mutba'an. Saudaranya kah? Karena bata artinya semalam. Jadi ada seorang ingin berguru ke Kiai Bata-Bata, pendiri Kiai Pondok Bata-Bata, Kiai Abdul Majid. Kiai kemarin cucunya ada ke rumah Mas di orang kemarin beberapa hari Ramadan kemarin itu. Kiai, ada mau berguru ke antum, bisa gak satu malam anak jadi wali? Anak mau berguru ke antum tapi satu malam anak jadi wali, bisa? Sama-sama wali, bisa. Ya. Jadi anak belajar, enggak usah belajar. Anak punya kuda, ini punya kuda. Ente sekarang pergi ke gunung, narik rumput, beri makan kuda anak. Tugasnya, bukan suruh taklim. Ya.
Akhirnya pergi ke gunung, dapat berapa karung, turun, beri makan kuda. Rupanya kudanya belum kenyang, balik lagi sampai hampir subuh. Udah hampir subuh, udah kita balik jadi wali. Ya, selesai jadi wali. Akhirnya beri nama pondok Bata semalam jadi wali. Artinya bagaimana? Di pondok bukan cuma ilmu yang paling penting, yang paling penting juga khidmah, bantu pondok, tapi harus ikhlas. Jadi ada orang berguru, ingin berguru seorang wali, anak ingin berguru ke antum, angkat anak sebagai murid antum. Ya, oh tak gampang itu jadi murid anak. Kalau jadi murid anak, mau ikut perintah anak, disuruh apapun anak mau, betul anak mau. Nah sekarang kita pergi ke pasar, tengah orang ramai di pasar tuh, ente teriak, aku orang gila, bisa ente mau ente gila. Tapi karena yang nyuruh guru disuruh aku dia pergi. Aku orang gila, akhirnya udah kecil dipangkung, lempar batu supaya luka. Balik ke kiai wali itu. Gimana wali udah berhasil? Belum berhasil. Yang kedua, nanti hari Jumat orang ramai di masjid tuh, orang sholat kan ngadap kiblat, ngadap kiblat. Ente tahu sah, ente sholat ngadap ke sana. Gimana? Ada orang berani diam di sak depan, orang sholat ngadap kiblat, ente ngadap ke sana. Tapi karena guru yang nyuruh, dia ngadap ke sana, tapi apa yang nampak? Di sana nampak Ka'bah. Ya. Balik lagi, gimana? Lulus? Belum. Satu lagi. Apa satu lagi? Ente naik gunung, nyampe atas diloncat ke bawah. Mau ente? Mau? Mas suruh ke sekarang, kalau saya naik gunung tinggi amat gunung, tuh naik lantai 2. Loncat ke bawah. Mikir 1000 kali. Patah mas, kaki mas. Akhirnya karena yang nyuruh guru naik ke atas, loncat ke bawah. Habis patah. Masih hidup pula. Akhirnya udah mau mati gini, pergi ke wali. Gimana guru wali? Udah berhasil belum? Anak mau tanya. Tadi ente dari atas gunung tuh loncat ke bawah, pejam mata lu buka, pejam pulang ke asal. Ente naik lagi, loncat buka mata. Karena yang nyuruh wali, loncat lagi buka mata. Tapi masya Allah selamat, gak mati, hidup walaupun luka. Setelah itu gimana? Udah dibalik jadi wali. Jadi wali. Artinya bagaimana? Kita tidak boleh berburuk sangka, husnudzon, terutama kepada hamba Allah. Ya, jangan kita berburuk sangka. Melihat orang pamannya pakai baju compang-camping, ya dia orang miskin, orang tak duit. Ya, belum tentu bisa jadi orang paling kaya. Cuma karena dia orang santai aja, ya, pakai sandal jepit, pakai baju jelek, bisa jadi itu milioner. Ya, atau ente lihat, ini bukan ulama. Kalau kita lihat Abi, tidak nyangka. Abi dia, kalau kita belum kenal Abi, ketemu Abi, kita tak nyangka Abi dia. Siapa nyangka? Sendal harga murah yang warna putih punya Abi 30.000. Kawan-kawan emas nih yang jadi penceramah. Emas tuh sendal emas tak pernah, di atas 100 tak pernah. Dia sendal baru cuma beli tuh dia warna abu-abu. Kemarin satu nih putus beli abu-abu 28.000. Tapi kalau emas ceramah dengan kawan-kawan emas nih, sama-sama emas tanya berapa sendal ini? 1,5 juta. Antum Ustaz? 28.000. Sendalnya 1,5 juta. Nah kita lihat Abi, alhamdulillah akhirnya murid-muridnya banyak. Biasa nadat kalau dia jihad, biasa nadat. Nanti kalau biasa nadat, lihat, nggak nampak kayak ulama besar, santai ya dia orang. Pakai baju biasa, pakai sendal biasa. Masya Allah ulama besar, santrinya 1.800 sekarang. Ya. Artinya jangan kita berburuk sangka, selalu husnudzon, berbaik sangka. Mudah-mudahan oleh Allah ibadah kita ini diterima hingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jangan lupa nanti malam 23 lanjut ya, ikut, ajak keluarga, ajak tetangga, ajak kawan. Juga santri yang alia kelas 1, 2, 3 alia yang taklim ke Mas Heri mulai hari ini nanti jam 10 pagi semuanya taklim ke Mas Heri selama 2 hari untuk mengatamkan pinggiran kitab Tafsir Jalalain. Pinggiran Tafsir Jalalain, insyaallah Mas Heri mau mengatakan. Mulai nanti jam 10 pagi semua di sini tempatnya. Ya, sini tempatnya yang alia, yang taklim Mas Heri. Selain yang taklim Mas Heri, ya gabung dengan kelompok mutawassit. Ya, kelompok mutawassit gabung di sana. Selain yang taklim ke Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.